Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa program studi sistem informasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Andang Wijanarko, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan materi ya dari mata kuliah kita, metodologi penelitian. Adapun materi hari ini adalah tentang IS Research Coverage, ya, atau dalam bahasa Indonesianya ruang lingkup penelitian di bidang sistem informasi. Oke. Nah, ini ada pokok bahasan yang dalam hal ini akan kita tempuh ya selama satu semester ini, di mana pada kesempatan hari ini atau kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama ini ya, penelitian di bidang ilmu komputer atau di bidang sistem informasi program studi kita. Kemudian baru selanjutnya ada materi-materi teknis ya, kaitannya dengan bagaimana cara membuat sebuah penelitian yang baik dan benar. Oke, harapannya nanti luarannya atau outcome dari mata kuliah ini teman-teman diharapkan sudah bisa membuat sebuah proposal penelitian skripsi ya, yang nantinya akan kalian ajukan di semester berikutnya untuk mengambil mata kuliah skripsi. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya saya minta teman-teman siapkan smartphone-nya yang sudah pasti harus terhubung dengan internet ya. Nah, silakan di-scan QR code yang ada di depan ini. Nah, ini untuk memetakan di awal ya, mapping di awal apakah rekan-rekan sudah paham kira-kira penelitian di bidang sistem informasi itu yang seperti apa. Oke, silakan dijawab pertanyaan ini. Nah, scan QR code-nya. Ya, nanti akan saya petakan ya, kira-kira pemahaman rekan-rekan itu sudah sampai mana. Oke, kaitannya dengan penelitian di bidang sistem informasi. Ya, kalau ada yang belum tahu, maka kita harus flashback dulu ke belakang. Ya, kita flashback ke belakang untuk mengetahui kira-kira pengertian sistem informasi yang benar itu yang seperti apa. Oke, ini ada 3 organisasi besar ya, khususnya di kancah internasional yang menaungi bidang studi kita ya. Ada Association for Computing Machinery ya, ada Association for Information System atau AIS, kemudian ada ISCAP. Nah, organisasi-organisasi besar ini menyebutkan bahwa sistem informasi didefinisikan sebagai sintesa, rekonsiliasi, dan harmonisasi dari technical systems dan social system. Ingat ya, kata hubungnya dan bukan atau. Kalau atau kan berarti secara logika salah satu tercukupi saja sudah true nilainya ya. Tapi kalau and itu dua-duanya harus bernilai true. Jadi gabungan dari technical system dan social system. Technical system itu misalnya teknologi informasi dan komunikasi ya, produk-produknya. Misalnya Anda buat aplikasi, ya, Anda buat alat, itu technical system. Nah, social system sendiri adalah sistem-sistem sosial ya yang ada di masyarakat kita. Nah, maka ketika Anda ingin penelitian di bidang sistem informasi, Anda harus melakukan harmonisasi ya atau menggabungkan dua hal ini. Menggabungkan technical system dan social system. Jadi kalau Anda buat aplikasi saja gitu ya, mengembangkan aplikasi saja, itu baru masuk ke ranah technical systemnya, belum masuk ke ranah social systemnya. Nah, kalau di technical system saja itu teman-teman kita di informatika, bukan di sistem informasi atau teknik elektro. Ya, tapi kalau Anda misalnya membuat sistem untuk kelancaran gitu ya, atau untuk mempermudah sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, nah itu baru dikatakan sebuah karya atau sebuah penelitian di bidang sistem informasi. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, dalam IS 2020 ya, IS 2020 dari Asosiasi Sistem Informasi Internasional, ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana sistem informasi. Ya, ini 2020 nih nggak pakai lagi. Kelihatan jelas ya perbedaannya. Di 2020 tuh anak SI itu nggak wajib punya skill praktikum ya. Ya, kalau 2020 sudah harus.
Karena di sini ada application development, ada programming, jadi harus bisa memprogram, ya, atau harus bisa mengembangkan sistem secara mandiri dan berkelompok gitu. Kemudian ada secure computing, nah harus tahu juga bagaimana pola pengamanan, ya, atau pola keamanan dari sebuah komputer. Nah, kemudian yang ketiga ini yang penting, ada ethic, use, and implication for society, ya, etika-etika, ya, dan pola-pola praktis supaya nanti bisa diaplikasikan dan bagaimana implikasinya untuk society, ya, atau untuk sistem sosial kita. Dan terakhir praktikum. Nah, jadi ini kompetensi yang harus kalian miliki sebagai mahasiswa sistem informasi. Nah, setelah ini diturunkan. Apa turunannya? Nah, menjadi kompetensi wajib, ya, dan kompetensi pilihan, ya. Jadi ada mata kuliah wajib atau kompetensi wajib yang harus kalian kuasai dan ada pilihannya. Ya, di sini misalnya ada Foundation of Information System, ya. Jadi fundamental SI seperti apa, data and information management dan seterusnya, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, elektif ini pilihan. Jadi teman-teman bisa mengerucut nanti dan memilih salah satu yang menjadi kekuatan atau potensi teman-teman semua. Ya, bisa data and business analytics, ada emerging technology gitu ya, ada web development, mobile development, user interface design, mungkin ada yang mau buat startup gitu ya, pakai digital innovation, atau buat UMKM nih dari awal, kemudian sampai UMKM-nya berkembang, itu masuk ke business process management. Ya, jadi banyak. Nah, ini yang di 2010 nih udah nggak up to date lagi ya, udah nggak kepake lagi. Jadi kita fokusnya yang arah ke sini aja. Ya, jadi silakan nanti ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, selain tahu hal yang wajib, maka teman-teman harus memilih salah satu yang ada pada kolom 3 ini. Elective kompetensi area, ya, yang menjadi bahan untuk skripsi rekan-rekan nanti. Oke, ini ada contoh beberapa penelitian di bidang sistem informasi yang saya olah dari berbagai macam sumber ya, khususnya di Scholar, di Sinta ya, dan juga Simago. Ini kira-kira. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup paham untuk bisa merangkai topik ya, untuk bisa membuat sebuah judul atau topik penelitian khususnya di bidang sistem informasi. Silakan kembali di scan QR code-nya, kemudian nanti akan saya berikan penguatan atau feedback kaitannya dengan judul atau topik penelitian yang nantinya Anda kirimkan melalui QR code ini. Ya, kalau benar nanti akan saya beri apresiasi, kalau masih ada yang salah mungkin ya mungkin nggak betul bidang sistem informasi, akan saya beri feedback dan penguatan supaya Anda paham kira-kira the real penelitian di bidang sistem informasi seperti apa. Oke, mungkin itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Saya tunggu tadi tugas-tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.